Dari ke-37 adegan ini, kami penyidik membagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan kedua adalah tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir ketiga adalah pasca pelaksanaan, yaitu pembersihan TKP dan perencanaan pembuangan barang bukti lainnya. Tahap pertama perencanaan ini muncul dari rencana inisiasi kedua belah tersangka dengan awalnya adalah membuka salah satu aplikasi komunikasi yang ingin menjaring calon-calon korban. Yang kedua adalah tersangka LL ini berupaya mengajak korban untuk mendatangi apartemen di tempat sini. Dan yang ketiga adalah sebelum dilakukan eksekusi, ternyata peran dan penempatan tersangka ini sudah disiapkan sedia kala, yaitu tersangka DF itu sudah diposisikan di dalam kamar apartemen sebelum korban dan tersangka EL masuk ke dalam. Dari dilakukannya pemukulan menggunakan batu kepada korban, penusukan menggunakan alat gunting oleh pelaku kepada korban, kemudian dilakukan mutilasi. Sebelum dilakukan mutilasi, di situ juga ada perdebatan sehingga terjadilah eksekusi, korban meninggal dunia. Tahap ketiga terakhir adalah tahap di mana pasca pelaksanaan, di situ menggambarkan bahwa rangkaian-rangkaian setelah dilakukan eksekusi, para pelaku ini melakukan pengambilan properti milik korban. Ada 2 properti milik korban. Yang pertama ada properti yang digunakan korban pada saat di TKP, perhiasan, kemudian jam, dompet, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari pengambilan uang yang ada di ATM, kemudian yang ada di kredit card, sehingga dilakukan pembelian secara online barang-barang yang sudah disajikan tadi. Mulai dari logam mulia ditukarkan menjadi kendaraan bermotor roda 2 dan seterusnya. Kemudian di tahap ketiga ini juga, di sini tahap untuk menghilangkan barang bukti yang ada dengan menyiapkan koper, memasukkan ke dalam 2 koper dan 1 ransel, kemudian membelikan parang, kemudian membelikan gergaji dan seterusnya. Dari rangkaian tahapan ini di 37 adegan, kami penyidik menjelaskan ada 4 TKP besar di sini. Pertama adalah TKP perencanaan yang merupakan kos-kosan milik kedua tersangka di daerah Depok. Disinilah perencanaan ini direncanakan. TKP kedua adalah TKP pelaksanaan, yaitu di salah satu apartemen di Pasar Baru di tempat ini. Disinilah tempat dilakukan eksekusi dan mutilasi. TKP ketiga dan keempat merupakan TKP pasca pelaksanaan, yaitu salah satu apartemen di Kalibata. Di situ untuk mempackaging jenazah yang dimutilasi, dipotong, ditempatkan sementara di TKP apartemen di salah satu Kalibata. Kemudian yang terakhir adalah TKP perumahan yang dikontrak oleh kedua tersangka di daerah Depok. Dari rangkaian 4 TKP ini dan dilaksanakan rekonstruksi pada sore hari ini, kami penyidik melihat ada 6 fakta baru. Saya ulangi, ada 6 fakta baru yang ditemukan pada saat rekonstruksi. Fakta pertama adalah perencanaan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah merencanakan awal untuk pemerasan kepada calon-calon korban target yang akan diperas, dengan cara adalah menggunakan salah satu aplikasi komunikasi yang ada, dan dipancing untuk melakukan persetubuhan di dalam satu tempat, dan seolah-olah tersangka laki-laki merupakan suaminya dan dilakukan pemerasan di situ.
Apabila tidak terlaksana pemerasan terjadi, maka disepakati oleh kedua belah pihak, dilakukan eksekusi sampai dengan dilakukan pembunuhan di situ. Itu fakta ketiga adalah ternyata tersangka DF ini sebelum melakukan mutilasi ini belajar secara otodidak. Dia melihat di salah satu sosial media yang ada bagaimana cara memutilasi. Karena pelaku ini kebingungan, tidak bisa membawa korban keluar dari TKP sehingga dilakukan mutilasi. Fakta keempat adalah ternyata jenazah korban ini 5 hari ini berada di dalam kamar, 3 hari pada saat pembunuhan dibiarkan begitu saja, dan 2 hari dilakukan mutilasi. Mulai dari tanggal 9, 10, dan 11, korban jenazah ini dibiarkan di kamar mandi yang ada di apartemen. Di tanggal 12 dan tanggal 13, 2 hari, disitulah pelaku melakukan mutilasi selama 2 hari. Kemudian fakta kelima adalah ternyata pada saat mutilasi diketahui 2 tahap pengiriman bagian tubuh korban ke salah satu apartemen di Kalibata, itu pengiriman 2 kali dengan ada 3 media yang ada. 2 diantaranya koper, 1 diantaranya ransel. Koper pertama dan ransel adalah milik pelaku, tetapi koper salah satunya lagi adalah dibeli pelaku untuk memasukkan bagian jenazah yang tidak muat, dimasukkan ke koper terakhir. Fakta terakhir yang keenam adalah ternyata pada saat penangkapan di tanggal 16 September direncanakan keesokan harinya, yaitu tanggal 17 September, akan dikubur di kontrakan yang ada di Cimanggis. Itu dikontrak 1 bulan oleh kedua pelaku, bila akan dilakukan di bagian belakang rumahnya, dilakukan penguburan di situ. Rangkaian ini begitu rapi, dipersiapkan dengan matang dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pembersihan lokasi dengan cara mencat, kemudian mengganti spraynya, kemudian berbagai macam yang ada. Di sinilah kami sebutkan untuk rangkaian ini secara jelas, terang benderang fakta ini dilakukan. Penerapan pasal yang kami terapkan adalah 340, 338, dan 365, ancaman hukuman mati seumur hidup atau paling tidak 20 tahun penjara. Saya rasa demikian, kami serahkan ke Kabit. Punyanya korban dan tersangka LL, sehingga mereka menjanjikan ataupun berjanji untuk melakukan pertemuan di tanggal 9 sebelum kejadian mutilasi. Oke, cukup.